Ya COVID hilang ya, Be. COVID akan padam. Tapi di Indonesia stupid akan menyala. Buruh bakal aksi mogok produksi di 1000 pabrik. Kibarkan bendera putih sebagai simbol kekecewaan. Itu sebagai tanda bahwa mereka menyerah atas situasi yang tercipta akibat kebijakan PPKM darurat yang diberlakukan oleh Wali Kota Medan. Di dalam kebijakan tersebut setidaknya ada 2 poin yang melatar belakangi mereka pada akhirnya menyerah. Dan juga pada akhirnya melihat kondisi itu selama 2 minggu ini usaha mereka terpaksa harus tutup. Karena ketika mereka membuka itu justru mereka rugi karena ada biaya-biaya operasional serta biaya untuk membayar gaji karyawan yang sudah tidak sanggup lagi mereka bayarkan. Di masa PPKM ini memang usaha mereka putus total, bahkan terancam akan gulung tikar jikalau memang masa PPKM ini terus berlanjut sampai beberapa waktu ke depan. Terpaksa tetap harus membayar uang sekolah, mereka harus mengutang sana sini untuk membiayai kehidupan. Jika mereka mengatakan bahwa undang-undang cipta kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, tapi kalau isinya hanya membuka peluang karpet merah untuk tenaga kerja asing, ketika tenaga kerja asing lebih leluasa di negara Indonesia, maka rakyat Indonesia akan hanya menjadi budak di negerinya sendiri. Negara sudah tidak memandang kita sebagai manusia, rekan-rekan sekalian, karena negara hanya memandang kita seperti mesin belaka. Nah, sekarang kita berupaya mengevaluasi Indonesia hari ini berdasarkan parameter kemarin itu. Karena kemarin itu kita surplus etis di awal-awal kemerdekaan tuh. Lalu kemudian makin defisit dan sekarang betul-betul nihil ethical politics itu. Saya ambil aja alat ukur yang paling sederhana, yaitu setiap kali kita masuk kampus UI itu ada tulisan Latin di situ. Veritas, probitas, justitia tuh. Veritas artinya kebenaran, probitas artinya kejujuran, justitia artinya keadilan itu. Di UI aja. Sekarang kita pakai dalil UI itu untuk mengevaluasi politik. Apakah politik kita berbasis pada prinsip pertama tadi, veritas, kebenaran? Gak ada. Dusta adalah aktivitas politik utama kita, bukan kebenaran itu. Prinsip kedua, probitas, kejujuran itu. Gak ada juga. Karena manipulasi adalah aktivitas utama politik kita tuh. Justitia, keadilan juga nggak ada. Buruh bakal aksi mogok produksi di 1000 pabrik. Kibarkan bendera putih sebagai simbol kekecewaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI akan menggelar aksi besar-besaran pada 5 Agustus mendatang sebagai tanggapan atas banyaknya buruh yang meninggal karena COVID-19. Aksi akan digelar oleh puluhan ribu buruh di 1000 pabrik yang ada di 24 provinsi dengan menghentikan produksi pabrik sementara dan mengibarkan bendera putih sebagai simbol kekecewaan buruh. Hal itu disampaikan oleh Presiden KSPI Syahid Iqbal dalam konferensi pers Senin 26 Juli. Ia melihat penularan COVID-19 di kalangan buruh terus meningkat dan memberi dampak yang besar. Kami memutuskan aksi besar-besaran tentunya dengan protokol kesehatan ketat dan semua prosedur PPKM level 4 aksi akan diikuti puluhan ribu buruh di Indonesia. Bentuk aksinya berhenti produksi dalam pabrik tetapi masih ada di wilayah perusahaan, kata Syahid. Syahid mengatakan para buruh terus menyuarakan aspirasinya namun tidak didengar oleh pemerintah. Mengibarkan bendera putih karena banyaknya buruh yang meninggal. Buruh menyerah, teriak minta jangan ada PHK, jangan dirumahkan, teriak pekerja upah harian karena Omnibus Law tak didengar pemerintah, tegas Syahid. Syahid juga meminta pemerintah memperhatikan aturan gaji atau upah bagi buruh yang harus dirumahkan karena COVID-19. Kemudian jika ada yang dirumahkan, aturan pemotongan gaji diatur jelas. Lalu terkait pekerja yang diupah harian, ini perlu diatur permen atau peraturan menteri, ujar Syahid. Belasan pedagang menggelar aksi mengibarkan bendera putih di sepanjang Jalan Ahmad Yani, Kota Tegal, Selasa 27 Juli 2021. Mereka merupakan para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Lesehan dan Pedagang Kaki Lima Jalan Ahmad Yani atau Paleska Jaya. Bendera putih tersebut menjadi tanda bahwa mereka membutuhkan solusi dari pemerintah Kota Tegal, sekaligus aksi karena masih ditutupnya akses jalan dan masih padamnya lampu penerangan jalan umum atau PJU. Koordinator aksi Slamet Riyadi 50 mengatakan pengibaran
pengibaran bendera ini adalah penyampaian aksi dari para pedagang lesehan dan PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Harapannya supaya pemerintah kota terketuk hatinya dan bisa memberikan solusi. Yadi mengatakan intinya para pedagang menginginkan agar penutupan jalan segera diakhiri. Kemudian lampu PJU dapat dihidupkan kembali secara normal. Yadi mengatakan para pedagang sangat kesusahan semata diterapkannya PPKM darurat maupun PPKM level 4. Bahkan para pedagang hanya buka selama 2 hari sejak diberlakukannya PPKM darurat. Pada Senin 5 Juli 2021, semua pedagang secara kompak memilih tutup. Yadi berharap pemerintah kota memberikan solusi dan kelonggaran. Karena penghasilan pedagang sudah sangat menurun sejak adanya pandemi COVID-19. Ia mengatakan dulu sebelum ada pandemi COVID-19 rata-rata pendapatannya 600.000 per hari. Semasa pandemi COVID-19 turun menjadi 200.000 per hari. Kemudian setelah adanya penutupan jalan dan pemadaman PJU, penghasilan jadi tidak menentu. Padahal kami pada pedagang di Jalan Ahmad Yani ini paling patuh. Dari awal PSBB kami sudah patuh. Program vaksinasi juga kami melaksanakannya di Polres Tegal Kota, ungkapnya. Pedagang nasi goreng Bambang 40 mengatakan para pedagang berharap ada solusi dari pemerintah kota. Tidak hanya mengeluarkan kebijakan penutupan jalan dan pemadaman PJU. Ia menilai kedua kebijakan tersebut membuat para pedagang kehilangan penghasilannya. Buka pun tak ada yang membeli. Bambang mengatakan penghasilan rata-rata sebelum pandemi COVID-19 mencapai Rp1 juta per hari. Kemudian di masa pandemi COVID-19 menurun menjadi Rp200.000 sampai Rp300.000 per hari. Setelah diterapkannya PPKM, penghasilannya jadi tak menentu. Belum lagi kita harus bayar karyawan, terus kita jualan per bulan harus bayar tempat, ada listrik. Jadi mending gak jual dari awal daripada hancur, jelasnya.